Baik, selamat pagi semuanya. Jadi di sini saya Monica Agustriani Purba dengan NIM 2315 1013039 dan rekan saya Keda Sari Purnami dengan NIM akhir 040. Jadi di video ini kami akan mendemonstrasikan tugas kami di mata kuliah Tech Web untuk pemenuhan nilai UTS. Di sini kita akan mendemonstrasikan website yang sudah kita buat, yaitu website self-service di mana fokusnya adalah pada resto. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian front page website yang sudah kami buat, di mana di sini bisa terlihat bahwa belum ada akun yang login sama sekali. Jadi, walaupun belum memiliki akun, user tetap bisa melihat produk apa saja yang ada di dashboard, bisa melihat detail produk juga dengan mengklik salah satu produk, kemudian akan menampilkan produk tersebut. Nah, di sini bisa dilihat juga bahwa link ini sudah memanggil Slack, bukan memanggil berdasarkan ID produk lagi. Nah, di sini user bisa melihat detail dari produk, bisa melihat deskripsi dari produk, kategorinya, rating, harga, dan bisa mengatur quantity yang ingin user masukkan ke keranjang atau langsung check out. Nah, di sini kita coba masukkan ke keranjang, maka produk akan sudah ada di keranjang, kita boleh lihat langsung. Nah, ini adalah produk yang sudah dimasukkan user ke keranjang. Kita lanjut ke pembayaran. Nah, di sini adalah prompt untuk login karena di mana sebelum melakukan checkout, user akan diminta untuk login terlebih dahulu. Kita coba login sebagai Rista, di mana ini sudah diinisialisasi sebagai salah satu member. Kemudian login, maka akan muncul pada halaman checkout. Nah, di sini ada ringkasan belanja, kemudian pemilihan metode pembayaran. Nah, kita coba membayar menggunakan QRIS. Di sini sudah ada kodenya, kemudian user akan bayar dan konfirmasi pembelian. Nah, transaksi berhasil disimpan, kemudian halaman akan menampilkan riwayat dari transaksi yang sudah dilakukan oleh user. Nah, ini dia transaksinya dengan status sukses karena menggunakan metode QRIS. Nah, sekarang kita coba masuk lagi pada dashboard di mana ini akan melihat produk. Nah, kita coba cari. Kita coba cari produk. Kita lihat ada jus semangka. Coba kita cari jus semangka. Oh, jus sudah ada ya. Nah, coba kita cari produk yang tidak ada di sini. Semisal bubur, tidak ada karena memang produk belum ada. Bisa juga dilakukan pencarian berdasarkan kategori makanan akan muncul, kemudian kategori minuman akan muncul juga. Nah, sekarang kita coba check out menggunakan metode pembayaran pay later. Kita kita atur quantity 2, kita beli, kita atur metode pembayarannya itu pay later. Nah, di sini akan ada kode peringatan bahwa bayar tagihan sebelum 7 hari setelah transaksi ini. Karena di mana jika melewati 7 hari, maka nanti em, belanja atau check out yang kita lakukan akan otomatis ditolak oleh admin. Kita konfirmasi pembelian, transaksi berhasil, maka ini adalah transaksi yang kita lakukan tadi, di mana ini status masih menunggu pembayaran karena kita menggunakan metode pay letter. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan alur dari pemanggilan endpoint yang dilakukan agar bisa menampilkan semua yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama yaitu ada saat pengguna membuka website, maka sistem akan mengirim request ke endpoint yaitu menggunakan Get API Product. Di sini saya akan menunjukkan. Nah, ini dia. Pada line 18 ini merupakan API untuk Get Product, di mana nanti untuk menampilkan daftar produk di halaman utama dashboard.
yaitu ini. Kemudian saat pengguna mengklik salah satu produk, halaman akan memanggil get API product slug. Nah, ini dia API get product slug, di mana fungsinya ini adalah untuk menampilkan detail produk secara lengkap. Nah, selanjutnya saat pengguna ingin melakukan pembelian, produk akan dimasukkan ke keranjang. Kemudian kita akan lanjut pembayaran dan akan masuk ke halaman checkout. Nah, di sini sistem akan mengirim data ke backend melalui POS API transaksi. Saya akan coba menunjukkan. Nah, ini dia, di mana ini fungsinya untuk menyimpan transaksi pembelian ke database. Selanjutnya, setelah kita akan coba konfirmasi pembelian, dan setelah berhasil check out, maka pengguna bisa membuka halaman Get API transaksi. Saya coba menunjukkan. Ini dia, di mana ini fungsinya untuk melihat daftar transaksi mereka, yaitu sebagai user. Nah, sebelum bisa melakukan transaksi, pengguna wajib login terlebih dahulu. Nah, ini menggunakan kita memanggil endpoint get API members. Get API member untuk digunakan untuk proses login karena sebelum login ini member sudah didaftarkan terlebih dahulu menggunakan POS API member. Nah, ini dia. Jadi nanti saat register, maka user harus memasukkan nama, email, dan telepon. Nah, jadi secara umum, semua interaksi di front end mengarah ke endpoint API di Laravel di back end. Dan hasilnya langsung ditampilkan pengguna melalui React. Nah, tadi React yang ini, dashboard kita ini. Jadi sekian penjelasan saya menjelaskan bagian front page. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya di bagian admin page dan back end. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian admin page, di mana dengan URL ini kita akan menambahkan slide admin. Nah, ini akan masuk ke admin dashboard, di mana di sini itu akan menampilkan riwayat-riwayat transaksi yang sudah dilakukan, seperti yang rekan saya lakukan tadi. Ini ada beberapa tadi yang jus alpukat dan jus semangka. Lalu selanjutnya ini bisa difilter berdasarkan hari. Seperti hari ini itu tanggal 14 bulan 11 ini. Lalu untuk bulan juga. Nah, selanjutnya di sini ada untuk transaksi. Ini adalah lebih lengkapnya di mana admin bisa melihat detail dari transaksi tersebut. Nah, seperti ini. Jadi ada nama membernya, produknya, kuantitinya, dan harganya beserta total harganya. Lalu bisa klik kembali. Nah, di sini juga admin bisa melakukan pencarian berdasarkan nama member. Misal namanya Rista. Nah, ini adalah data-data yang ditransaksi oleh Rista. Di sini juga ada pagination-nya untuk filter hanya 5 transaksi. Nanti jika lebih, dia akan ke halaman berikutnya. Misal Arya. Nah, seperti ini. Jadi hanya ada satu transaksi. Lalu juga bisa melakukan pencarian berdasarkan tanggal. Jadi tinggal memilih tanggalnya saja, misal tanggal hari ini. Nah, maka akan muncul yang melakukan transaksi hari ini. Ada dua pagination. Nah, seperti ini. Lalu bisa di reset untuk kembali ke awal. Nah, di sini kita juga ada backup harian dan backup bulanan.
Sini dia akan langsung nge-save ke file CSV-nya. Untuk backup bulanan juga seperti itu. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya itu ada daftar produk, di mana ini adalah tampilan produk-produk yang keluar di dashboard pengguna tadi, front page-nya tadi. Di mana untuk di sini admin itu bisa melihat ID produk, gambar, nama produk, kategori, deskripsi, harga, dan stok. Nah, pengguna, mohon maaf, admin juga bisa melakukan tambah produk, edit produk, dan hapus produk. Nah, jika edit, dia akan masuk ke halaman edit produknya. Nah, seperti ini. Misal kita edit harganya menjadi 20.000, kita simpan perubahan. Nah, dia akan berubah menjadi 20.000. Lalu kita juga bisa menghapus produk. Nah, di sini akan masuk notifikasi apakah yakin akan menghapus produk ini. Jika kita klik ya hapus, itu akan terhapus. Nah, selanjutnya kita juga bisa langsung menambahkan produk lewat sini. Itu akan dibawa ke page yang ada di sidebar sebelah sini. Nah, ini kita tambahkan, kita masukkan nama produknya, terus kita masukkan kategorinya, pilih makanan atau minuman, lalu stok, deskripsi dan juga gambarnya. Setelah disimpan, dia akan langsung masuk ke daftar produk. Lalu di sini juga ada about, ini tentang profil admin, lalu support juga untuk beberapa masalah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian endpoint-nya. Yang pertama itu untuk menampilkan semua produk ke halaman admin, sistem itu memanggil get API products. Mohon maaf. Nah, untuk yang pertama, untuk menampilkan semua produk ke halaman admin itu, dia menggunakan get API products, di mana kalau di Postman dijalankan itu, dia akan menampilkan produk-produk ini seperti yang tadi. Untuk yang di sini, daftar produknya, itu memanggilnya di sini, produk list. Di produk list ini. Jadi di Postman-nya dia akan endpoint-nya akan get API products. Lalu endpoint ini itu digunakan di halaman produk list yang ini dan menampilkan seluruh data produk lengkap dengan kategori, harga, dan juga stoknya beserta dengan deskripsi dan gambar. Nah, lalu yang kedua, saat admin menambahkan produk baru, data itu akan dikirim menggunakan Post API product. Jadi, dia akan mengirim data produk tambahan itu ke database. Nah, ini bersama dengan from data itu berisi nama produk, kategori, harga, stok, deskripsi, dan juga gambar produknya. Ini di product from. Jadi di sini dia codingannya. Lalu selanjutnya ada kalau admin ingin mengedit produk, misalnya seperti ini, saya ingin mengedit. Nah, itu akan mengirim request ke Post API Product ID. Jadi menggunakan ID dari produk tersebut. Di sini kan ada ID-ID-nya dari ID 1 sampai 8 karena di sini hanya ada 8 produk. Di Postman juga terbukti hanya ada 8 produk. Nah, endpoint ini tuh digunakan di produk edit JXX ini untuk memperbarui data produk yang lama. Lalu yang selanjutnya untuk menghapus di bagian ini, jika kita klik hapus produk, itu akan memanggil endpoint delete API product ID. Jadi di mana di sini itu akan eh, mendelete produk tersebut. Lalu yang selanjutnya untuk drop down kategori saat menambahkan atau mengedit produk
Data itu diambil dari Get API Categories. Nah, untuk Get API Categories itu ada dua. Di sini di Postman sudah dijalankan juga ada makanan dan minuman. Lalu, mohon maaf sebelumnya, di sini kami lupa menjelaskan bahwa semua ini kami ambil berdasarkan pada API klien yang sudah kami lakukan, di mana base URL-nya itu 127.001.8000 API dengan token saat registrasi di Postman. Di sini, mohon maaf, saat login di Postman, di sini akan diberikan. Nah, jika kami login lagi sekarang, itu akan mengubah tokennya, sehingga kami tidak bisa menyimulasikan untuk login. Nah, semua endpoint itu dikelola oleh Laravel API, di mana di sini ini adalah codingan untuk backend-nya dan memanggil melalui React Frontend yang tadi. Nah, menggunakan Axios lewat API klien mohon maaf, JS yang saya jelaskan. Jadi alurnya adalah user itu melakukan aksi, lalu frontend itu mengirimkan request ke API di sini dan di Postman juga dibuktikan. Lalu backend Laravel itu memprosesnya dan hasilnya itu akan dikirim kembali ke frontend. Jadi semua yang ada di sini itu diproses melalui backend Laravel API. Nah, dengan begitu sistem ini tuh sudah menerapkan integrasi penuh antara front-end dan juga back-end melalui eh, atau menggunakan RESTful API. Baik, itu saja yang dapat kami jelaskan terkait dengan web yang sudah kami kerjakan berdasarkan dengan endpoint-endpoint yang sudah diajarkan dan juga simulasi antara dengan webnya, dengan code-nya, dan juga dengan Postman-nya. Untuk kurang lebihnya, apabila ada salah kata dan penyampaian yang kurang dalam penyampaian kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.